Pertama kali saya ketemu Hatta, tuh kaget. Itu kapan dan di mana? Di rumahnya saya kan pindah ke sini tahun 70-an bersama dengan waktu itu kemudian karena saya kerja di Direktorat Sejarah, lalu kemudian ada proyek penulisan biografi. Nah, ada orang-orang tertentu yang kita mau tulis dan kita harus wawancara kepada orang-orang yang ini. Nah, kebetulan Pak Hatta termasuk. Saya 2 kali ketemu. Yang pertama kaget tuh gimana? Iya, karena kesederhanaannya. Sangat sederhana dan tidak menonjolkan diri bahwa saya ini mantan wakil presiden. Bahkan ketika ditanya oleh Pak Maskum, ya kan Bu Maskum tahu. Dia enggak menggebu-gebu ngomong, menunjukkan kehebatannya, enggak. Sangat diterangkan dengan tidak ada wajah yang menunjukkan bahwa kamu berhadapan dengan mantan wakil presiden. Tidak ada. Pakaiannya juga sangat sederhana. Itu yang menyebabkan saya kaget. Ya karena ketemu yang kedua kali ya udah. Kalau kedua kalinya tuh gimana? Ya sama. Sikapnya sama. Proyek yang sama juga? Atau? Iya, proyek yang sama, biografi. Tapi kalau dari pikiran-pikirannya mungkin atau dari cara gaya bicara atau karena kan itu ya wakil presiden pertama kita dan Nggak ada itu. Dia ngomong biasa aja. Malah kalau dia tampaknya karena Pak Maskun itu kan temannya satu Pak Maskun ini di penjara bersama Soekarno tahun 30 sekian, tahun 30 dihukum 2 tahun kalau nggak salah, tapi lalu kemudian setelah keluar tampaknya dia menjauh dari Soekarno dan mendekat sama Hatta. Lalu kemudian Hatta mendirikan PNI Pendidikan, nah dia masuk di situ. Nah, dan dia pernah dibuang bersama ke Digul. Nah, lalu dan ya Bung kan tahu, ya udah. Jadi ndak bicaranya sangat sederhana, menyampaikannya juga sangat jelas dan sebagainya. Tidak ada gaya, nggak ada. Saya nggak melihat itu. Jadi kalau orang bilang sederhana, apa namanya? Ya sederhana lah. Sederhana. Kayak orang biasa aja. Iya, itu yang saya kaget. Tidak menunjukkan bahwa kamu lihat aku nih, aku bekas wakil presiden nih. Gak ada itu. Ya duduk sederhana, bicara juga sederhana. Tapi dalam setiap omongannya memang ada ilmunya. Wah iya. Ada kelihatan kalau dia intelektual sih. Lalu ini masih recording bentar. Tapi kalau ya apa yang kita dapat dari ketemu sama Hatta waktu itu 2 kali? Ya itu kesederhanaan itu dan sikap sebagai seorang pemimpin yang menunjukkan bahwa ya saya juga manusia biasa aja kok. Nggak ada sikap yang mengatakan aku ini orang hebat. Nggak ada. Nah beda satu ketika begini, waktu aku nulis disertasi.
Ya di kampung, di Palopo. Ada seorang pejuang memang, pangkat awalnya sersan mayor. Nah, tapi ketika saya mau wawancara, dia sudah kapten. Yang sebenarnya yang saya tanyakan adalah ketika dia masih berjuang dengan pangkat sersan mayor, tapi dia menunjukkan dirinya sebagai seorang kapten. Ya udah, saya lanjut. Sudah enggak ada yang saya kutip dari apa yang dia wawancarakan, karena apa yang dia katakan tidak seperti yang saya harapkan sebagai seorang yang pada periode di belakang dia posisinya seperti itu, tapi yang mau dia katakan saat ini ya enggak jadi. Ya memang iya. Itu tadi kesulitan kita masih berproses menjadi demokratis ini karena tingkat pendidikan masyarakat kita masih berkisar antara SD dan SMP. Memang begitu. Nah, di balik itu juga penghasilan ekonominya. Ya seperti dikatakan oleh seorang profesor, kita baru bisa demokratis kalau penghasilan dari rakyat kita 14 juta per bulan. Ya memang benar. Gitu. Jadi inilah yang hal-hal seperti ini kita akan membuat episode-episode sebagai warga negara yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu, memiliki pengalaman tertentu. Saya tidak berkata bahwa saya hebat, tapi saya mempunyai rasa keharusan untuk membuat kegiatan ini agar masyarakat mau berdialog. Saya belum tentu benar. Justru karena saya belum tentu benar, maka saya terbuka untuk dikritik, dan dalam proses kritik itulah bisa terjadi dialog. Gitu.